Baiklah, setelah sebelumnya di materi limit sebelumnya, siswa sekalian sudah memahami tentang konsep-konsep perkalian sekawan, gitu ya, perkalian sekawan yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal-soal limit, terutama yang mengandung bentuk akar, ya. Jadi ada bentuk akarnya, kita gunakan metode perkalian sekawan ini. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan contoh soalnya. Bagaimana cara menyelesaikan contoh soal yang sebenarnya yang ada perkalian sekawan. Nah, di soal satu ini, ini ada limit, ya, itu limit, kemudian x-nya gitu mendekati 16, x dikurang 16 dibagi akar x gitu ya dikurang 4. Hasilnya berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, jadi langkah satu ya, langkah satu ini langkah satu, substitusikan dulu gitu ya, substitusikan x sama dengan 16-nya ke dalam persamaannya gitu ya. Kita coba, jadi x-nya kita ganti dengan 16 gitu ya. Berarti 16 dikurang 16 gitu ya, dibagi gitu ya, akar 16 gitu, dikurang 4 gitu. Sama dengan berapa gitu ya? 16 dikurang 16 0, akar 16 itu berarti 4 gitu ya, 4 dikurang 4. Oh, ternyata hasilnya 0/0. Nah, ternyata memang benar dia hasilnya 0/0. Ini adalah bentuk tidak tentu atau tidak terdefinisi. Jadi kita butuh langkah lain gitu ya, butuh langkah lain untuk menyelesaikan soal ini, yaitu dengan cara perkalian sekawan. Nah, berarti langkah kedua gitu ya, langkah kedua, kalikan dengan sekawan gitu ya, kalikan dengan sekawan. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang kita buat limit gitu ya, limit x mendekati 16, x min gitu ya, 16 gitu ya, akar x dikurang 4. Nah, ini kita kalikan ya, kita kalikan dengan sekawan gitu ya, sekawan yang ada unsur akarnya gitu ya. Nah, jadi yang ada unsur akarnya sekarang di bagian bawah gitu ya, atau di bagian penyebut. Nah, seumpama nanti ada soal yang akarnya bagian atas, berarti kita gunakan yang bagian atas. Nah, karena sekarang soalnya ini akarnya, ini unsurnya ada di penyebutnya yang bagian bawah, maka kita gunakan yang bagian bawah. Nah, cara mengalikannya gitu ya, kita kalikan dengan akar x gitu ya, akar x gitu. Nah, tandanya di sini ya, tanda yang negatif yang di luar akar ini kita rubah menjadi plus 4 gitu ya. Plus kemudian 4. Nah, kita bagi dengan akar x gitu ya, ditambah kemudian 4. Jadi ingat, ini ya, inilah yang dinamakan dengan sekawan ya. Ini kalau kita bagi gitu ya, hasilnya akan 1 gitu ya. Nah, ini bentuk lain dari angka 1 ini, akar x tambah 4 dibagi akar x tambah 4 hasilnya akan 1. Nah, ini yang namanya perkalian sekawan itu seperti ini. Nah, selanjutnya ingat tadi ya,
tanda yang di luar akar, jika di sini negatif maka dia ubah jadi positif. Nah, selanjutnya kita kalikan yang bagian atas, kita buat sama dengan di sini, berarti yang bagian atasnya X min 16 gitu ya, dikali akar X plus 4 ya, dibagi akar X kurang 4 ya, dikali akar X plus 4. Nah, ingat di konsep yang kemarin gitu ya, di konsep yang sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana mengalihkan yang bawah ini gitu ya. Nah, yang bagaimana mengalihkan yang bawah ini, ingat saja kemarin bahwa jika A plus B dikali A min B, maka hasilnya adalah A kuadrat dikurang B. Nah, sekarang kita buat ini, misalkan kita pindahkan ke sini ya, akar X min 4 gitu ya, dikali akar X plus 4 gitu ya. Kita tandai dulu biar tidak bingung, ini A, ini B, kemudian A, B, maka hasilnya akar X nya A itu dikuadratkan dikurang 4 dikuadratkan. Nah, ingat lagi ini ya, jika akar A dikuadratkan maka hasilnya adalah yang di dalam akar. Maka ini hasilnya yang di dalam akar, berarti hasilnya X. Ini berapa? 4 kuadrat itu 16. Makanya hasilnya adalah hasil dari ini perkalian yang di bawah ini. Ingat, perkalian yang di bawah ini kita kalikan, prinsipnya seperti materi sebelumnya, maka hasilnya adalah X kurang 16. Nah, X kurang 16 itu kita pindahkan ini kita pindahkan ke bawah lagi. Nah, jadi kita tulis lagi di sini X yang di atas tetap ya, jangan diubah-ubah dulu. Akar X ditambah 4 ya. Nah, dibagi, kemudian ini X nya gitu ya, X 16 nya kita pindah X dikurang 16. Nah, ketika ini gitu ya, ketika kita ketemu dengan yang sama gitu ya, ini yang sama, yang di atas 16, ini 16, ini langsung dibagi saja, hasilnya adalah 1 gitu ya. Maka atau dicoret gitu ya, bahasa mudanya dicoret, maka hasilnya tinggal akar X plus 4. Nah, sesudah bentuknya seperti ini, baru ke langkah 3 gitu ya. Langkah 3, substitusi lagi lagi X mendekati 16 ke persamaan baru. Nah, maksudnya persamaan baru ini persamaan yang sudah disederhanakan ini. Nah, ini berarti sama dengan, berarti ya, kita buat dulu limit X mendekati 16 akar X plus 4 jadinya kan. Berarti akar 16 ditambah 4. Akar 16 itu 4 ditambah 4, maka hasilnya adalah 8. Selanjutnya soal nomor 2 ya, di sini ada
limit X mendekati 25 gitu ya. Ini limit X mendekati 25, kemudian akar X dikurang 5 dibagi min X tambah 25. Nah, kita selesaikan. Kita buat langkah 1, substitusikan dulu X mendekati 25 nya ke persamaan, makanya hasilnya adalah ini kan akar X sama dengan begitu, akar X min 5 dibagi min X plus 25 gitu ya. Nah, X nya kita ganti dengan 25, berarti akar 25 dikurang 5 dibagi min 25 ditambah 25 ya. Sama dengan akar 25 itu 5 ya, dikurang 5. Yang di bawah min 25 ditambah 25, ini 0. Yang di atas 5 kurang 5, 0 per 0. Oh iya, ternyata hasilnya tidak terdefinisi, maka kita butuh langkah yang kedua gitu ya. Nah, langkah kedua kita cari sekawannya. Karena sekawannya itu akarnya ada di atas gitu ya, maka kita gunakan sekawannya yang di atas. Berarti ini sama dengan gitu ya, sama dengan akar X dikurang 5 gitu ya, dibagi min X plus 25, ingat dikali gitu ya, dikali sekawannya kita ambil yang atas akar X. Nah, ingat di sini tanda negatif berubah menjadi plus gitu ya, plus 5 dibagi sama sekawannya akar X plus 5 juga. Nah, kita pisahkan yang perkalian atas, akar X dikurang 5 dikali akar X plus 5 gitu ya, dibagi yang di bawah min X, biarkan saja dulu min X gitu ya, plus 25 dikali ya, dikali akar X plus 5. Nah, sekarang kita selesaikan dulu yang perkalian yang di atas gitu ya, yang perkalian atas ini dengan cara yang sebelumnya gitu ya. Berarti ini ingat rumusnya A plus B kali A min B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Sebelumnya di soal 1 di sini ada kesalahan, tidak saya buat kuadrat B nya gitu ya. Ini kita buat, berarti akar X kurang 5 gitu ya, akar X plus 5 gitu ya. Maka ini kalau kita tandai lagi, ini A, ini B, ini A, 5 nya B, maka hasilnya adalah A kuadrat, berarti akar X kuadrat dikurang 5 kuadrat. Nah, ingat akar X kuadrat itu hasilnya adalah X min 25. Hasil ini ya, hasil ini kita pindahkan ke atas ya. Jadi bagian atasnya sudah dapat X min 25, kemudian min X plus 25 kali akar X plus 5. Nah, kalau kita lihat sampai di sini, apakah ada yang sama yang bisa kita bagi? Ternyata ini serupa tapi tak sama gitu ya.
X min 25 ini dengan min X plus 25 ini belum bisa kita bagi langsung gitu ya. Nah, makanya di pembelajaran sebelumnya di konsep perkalian sekawan kita sudah belajar bagaimana cara merubah bentuk sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, sekarang X min 25 ini kita rubah bentuknya gitu ya, bentuknya agar sama dengan yang di bawah ini, agar sama bentuknya dengan yang di bawah ini. Nah, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Negatifnya kita keluarkan, ini negatif ini kita keluarkan, jadi negatif gitu ya, 1 gitu ya. Nah, tapi satunya tidak perlu ditulis gitu ya, negatif 1 ya, kali ya gitu ya. Agar ini positif X berarti kali min X gitu ya. Agar ini negatif 25 berarti kali plus 25 gitu ya. Atau kalau kita tulis ini min dalam kurung min X gitu ya, plus 25 gitu ya. Nah, ini kebutuhan ini adalah agar sama dengan yang di bawah ini gitu. Nah, sekarang sesudah kita rubah bentuknya ini, bentuk ini kita rubah, kita pindah lagi di atasnya, kita pindah lagi, jadinya min dalam kurung min X plus 25 gitu ya, dibagi min X plus 25 dikali akar X plus 5. Nah, sekarang kita sudah punya bentuk yang sama yang bisa kita bagi atau kita coret gitu ya. Min X plus 25 ini akan sama. Nah, ini kita coret, hasilnya akan 1 ya, 1. Hati-hati, di sini ada angka min 1 ya. Angka min 1 di situ. Hati-hati, makanya di sini hasilnya kita pindahkan sama dengan ya, sama dengan tinggal yang di atas adalah min 1 ya, dibagi akar X plus 5 ya. Min 1 dibagi akar X plus 5. Nah, baru langkah ketiga ya, langkah 3 kita substitusikan lagi X sama dengan 25 ke persamaan ini ya. Kita buat di sini limit X mendekati 25 min 1 per akar X plus 25 sama dengan gitu ya, min 1 per akar 25 ya, X nya ini didapat dari ini X 25 ditambah 5 gitu ya, min 1 per akar 25 adalah 5 ditambah 5, maka hasil akhirnya adalah min 1/10. Selanjutnya di soal nomor 3 kita ada limit X mendekati 3, X kuadrat kurang 9 akar ya, ini satu kesatuan, ingat, akar X min 3. Jadi X min 3 nya ini di dalam satu rumah akarnya, beda dengan soal nomor 2 tadi, angka 3 nya di luar akar. Nah, sekarang angka 3 nya ini di dalam akar. Tetap saja ya, langkah 1 pembuktian dulu nih, langsung saja kita substitusi X nya jadi 3 ya, berarti
3 kuadrat gitu ya, dikurang 9 dibagi akarnya penuh, 3 dikurang 3 gitu ya. Atasnya 9 dikurang 9, bawahnya akar 0, 3 kurang 3 akar 0, maka hasilnya tetap saja 0/0. Ternyata ini harus kita lanjutkan dengan langkah kedua. Nah, sekarang langkah kedua langsung kita buat sama dengan berarti x kuadrat gitu ya, x kuadrat kurang 9 per, ingat akarnya penuh, x kurang 3. Nah, ini kita kalikan dengan sekawannya, ambil yang mana? Yang ada akarnya, berarti di bawah. Yang di bawah gitu ya, yang ada akarnya yang di bagian bawah. Nah, kita kalikan dengan akar gitu ya, akar x. Nah, sekarang perhatikan tandanya ya, perhatikan tandanya. Jika dia masih di dalam gitu ya, di dalam akar yang sama, maka tandanya tidak berubah gitu ya. Ini ingat masih di dalam akar yang sama, maka tandanya ini di tanda operasinya ini tetap tidak berubah gitu ya. Jadi yang bawah juga dibagi akar x min 3. Ingat sekali lagi, jika dia penuh di dalam akar, tidak dipisah dalam satu atap akarnya, maka tanda negatif ini tetap gitu ya, tetap tidak berubah. Nah, sekarang kita sudah dapat sekawannya, kita lanjutkan perkaliannya. Yang bagian atas x kuadrat min 9 gitu ya, itu dikali akar x min 3 gitu ya, dibagi yang bawahnya akar x min 3 dikali akar x min 3 ya. Nah, sekarang ada beberapa langkah dulu yang harus kita selesaikan. Kita yang pertama fokus yang di atas dulu, x kuadrat min 9 ini kita pindahkan dulu, ini kita pindahkan dulu ke sini. X kuadrat min 9 itu ya, sesuai dengan konsep perkalian sekawan di materi sebelumnya gitu ya, ini yang berhubungan dengan faktorisasi. Nah, gitu ya. Jadi prinsipnya ingat yang kemarin, jika a kuadrat dikurang b kuadrat, maka ini akan sama juga dengan a plus b dikali a min b, atau ini faktornya, faktornya itu. Jadi sekarang ini kita tanda ini x nya a, 9 nya b gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang x kuadrat dikurang 9 ini akan sama juga dengan x kuadrat ya, dikurang 9 itu sama juga dengan 3 pangkat 2. Nah, makanya sekarang bentuknya sudah sama nih, a b gitu ya. Ini sama dengan ini ya, bentuknya sudah sama. Sekarang ini hasilnya berarti tinggal kita buat saja. A-nya berarti x gitu ya, x ditambah b-nya 3 gitu ya, A-nya x dikurang 3. Bentuk faktorisasi ini kita perlukan, kita pindahkan lagi nanti di bagian atas. Sekarang kita pindahkan, berarti ini x plus 3 gitu ya, dikali x min 3 ya, dikali akar x min 3.
Nah, yang bawah ya, bawahnya kita butuh pindahkan juga nih. Ini gitu ya. Ini kita pindahkan dulu biar tidak membingungkan gitu ya. Kalau nanti sudah hafal prinsip perkaliannya, tinggal langsung saja. Ini berarti ketika akar dikalikan dengan akar berarti gitu ya. Ini akar X min 3 gitu ya. Ini dikali dengan akar X min 3 ya. Ini sama juga gitu ya, sama juga dengan akar X min 3 dikuadratkan gitu ya. Nah, ingat lagi prinsipnya, jika gitu ya, akar A itu dikuadratkan, hasilnya adalah yang di dalam akar, berarti A. Berarti hasilnya ini yang di dalam akar ya. Berarti hasilnya adalah X min 3. Nah, perkalian yang di atas ini yang di bawah ini hasilnya adalah X min 3. Sekarang X min 3 ini kita pindahkan ke bawahnya. Nah, gitu ya. Yang ini kita tulis X min 3. Nah, tujuannya adalah untuk apa? Untuk menemukan nih bentuk yang sama sehingga bisa kita coret, hasilnya adalah 1 gitu ya, 1. Maka tersisalah persamaannya gitu ya, tinggal X plus 3 gitu ya, X plus 3 dikali akar X min 3. Nah, sesudah dapat persamaan ini, baru kita ke langkah 3 gitu ya. Langkah 3. Langkah 3-nya sub lagi X sama dengan 3-nya gitu ya. Ingat ini X sama dengan 3 ini kita sub lagi, jadinya limit X mendekati 3. Sekarang persamaannya jadi baru X plus 3 akar X kurang 3. Maka sama dengan X-nya ganti dengan 3. 3 kemudian ditambah 3 ini dikali akar ya, akar 3 kuat dikurang 3 ya. Maka 3 ditambah 3 6 dikali akar 0 ya, akar 0 berarti hasilnya adalah 6 kali 0. 6 kali 0 adalah 0. Selanjutnya ada soal nomor 4 gitu ya. Soal nomor 4 ini limit X mendekati 0, 5X 3 dikurang akar, ingat ya, akar ini akar 9 tambah X. Nah, jadi angka 3 ini di luar akar, ingat itu ya, angka 3 itu di luar akar. Sekarang kita langkah 1 dulu pembuktian. Langkah 1 pembuktian apakah benar 0 per 0 hasilnya. Jadi langsung saja kita substitusi 0-nya 5 kali 0 gitu ya. Dibagi ya, dibagi 3 dikurang akar 9 tambah 0 ya. Berapa gitu ya? 5 kali 0 ternyata 0. 3 dikurang 9 tambah 0 9, akar 9 3 kurang 3. Oh iya, ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Kalau 0 per 0 berarti kita butuh langkah kedua ya.
Langkah kedua dengan perkalian sekawan. Nah, sekarang kita buat dulu 5x gitu ya. 5x dibagi 3. Ingat 3-nya di luar akar. Nah, yang satu rumah akarnya ini 9 ditambah x. Nah, ini kita kalikan dengan sekawannya. Ingat yang ada akarnya, bentuk akarnya adalah di bagian bawah gitu ya. Maka sekawannya ini kita buat 3 gitu ya, 3 gitu. Nah, tandanya ini karena dia di luar akar gitu ya, karena dia di luar akar, yang di luar akar tandanya berubah jadi plus gitu ya. Nah, dari min jadi plus. Nah, yang di dalam akar tetap gitu ya, 9 tambah x ini jangan dirubah, dibagi 3 tambah 9 plus akar 9 ditambah x. Ingat, tanda ini tanda yang di luar akar ya, tanda yang di luar akar berubah, sedangkan tanda yang di dalam akar tetap. Oke. Nah, selanjutnya kita pisahkan dulu ya. 5x-nya yang di atas ini dikali 3 ya, 5x kali 3 tambah akar 9 plus x ya, dibagi. Nah, ini yang terlihat sangat panjang ini, 3 min akar 9 plus x dikali 3 plus akar 9 plus x. Nah, sekarang kita selesaikan satu persatu dulu. Kita selesaikan yang di bagian bawah dulu. Ini yang di bagian bawah kita pindahkan, kita pindahkan ke sini. Ingat, ketika ini 3 dikurang akar 9 plus x dikalikan 3 plus akar 9 plus x. Ingat, mudah saja, berarti prinsipnya adalah a kuadrat gitu ya dikurang b kuadrat gitu ya. Jadi 9 gitu ya, berarti 3. Ini kalau kita tandai, kalau ada yang masih bingung, kita tandai dulu. Ini A-nya, ini yang satu paket B-nya, ini A-nya, kemudian ini B-nya gitu ya. Makanya kita buat berarti 3 kuadrat dikurang akar 9 plus x ini dikuadratkan, maka hasil akhirnya 9 dikurang ya, 9 dikurang 9 plus x gitu ya. Nah, ini ya, dibuat dalam kurung agar tidak membingungkan. Nah, baru dibuka kurungnya 9. Ingat, ini dengan min 9 berarti min 9. Min dikali plus hasilnya min x. 9 kurang 9 hasilnya 0 dikurang x, maka hasil akhirnya adalah min x. Nah, perkalian yang panjang ini hasilnya adalah min x. Nah, itu kita pindahkan ke bawah gitu ya. Kita pindahkan ke bawah. Yang atas tetap gitu ya, yang atas tetap gitu ya. 5 gitu ya. 5 ya. 5x ya, kali 3 tambah akar 9 plus x dibagi min x gitu ya. Nah, sekarang kita sudah punya x yang sama gitu ya. Kita sudah punya x yang sama, jadi bisa dicoret nih, bisa dibagi.
Ini 5x dibagi min 1x gitu ya. Ini berarti x-nya dicoret ya, x coret, ini coret gitu ya. Maka hasilnya yang di atas tinggal 5 kali 3 plus akar 9 plus x ya, dibagi bawahnya min 1 ya, bawah min 1. Nah, setelah kita dapat persamaan yang sederhana ini, kita langsung ke langkah 3. Langkah 3, substitusi lagi. X sama dengan 0. Ingat, X sama dengan 0 ini didapat dari soal yang pertama tadi. Ini X sama dengan 0. Ke persamaan kita buat samaan yang baru. X limit X mendekati 0. 5 kali 3 plus akar 9 plus X ya, dibagi min 1. Nah, ini tinggal kita sub saja. Tinggal kita substitusikan X-nya. 3 tambah akar 9 tambah, ingat, 0, X-nya 0 gitu ya, dibagi min 1 gitu ya. Nah, itu 5 itu 5-nya tetap di luar, ini berarti 3 tambah 9, ini 9 ditambah 0 itu 9, akar 9 hasilnya adalah 3. Ingat, akar 9 karena ditambah 0, akar 9 hasilnya adalah 3 dibagi min 1. Ini 3 tambah 3 6 dikali 5 berarti 30 ya. 30 dibagi min 1, maka hasilnya adalah min 30. Jadi hasilnya ini min 30, hasil dari limit yang soal nomor 4. Oke siswa sekalian, sekarang silakan kerjakan soal latihan sesuai dengan petunjuk yang sudah Bapak tulis. Dan ingat untuk menuliskan nama dan kelas di kolom komentar agar Bapak dapat merekap siapa saja yang sudah mengamati dan mempelajari video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.